Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan apabila kita dihadapkan kepada keadaan di mana kita dirundung dengan kesedihan, kegalauan, kekhawatiran yang berlebihan. Dan ini berbahaya kalau terus-menerus kegalauan, kesedihan, kepanikan itu terus ada dalam diri seseorang, maka enggak perlu didatangkan penyakit, dia sudah sakit. Dia sudah sakit. Kalau setiap dia melihat sesuatu, lalu dia kemudian buat itu menjadi seolah perkataan itu untuk dirinya, maka akan kacau pikirannya. Kalau setiap omongan buruk dia makan, dia dengarkan, maka akan kacau pikirannya, dan di situ juga dia akan drop. Maka saat kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan seperti ini, disinilah tazkiyatun nafs menjadi sangat penting. Bagaimana seseorang mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, agar imunitas tubuh kita kembali lagi, agar kita punya kekuatan dan gairah dalam hidup kita, 3 hal insya Allah bisa kita laksanakan. Yang pertama adalah totalitas di dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156, lihat bagaimana Allah menyebutkan tentang orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini namanya istirja'. Apa itu? Yaitu adalah sikap seseorang ketika dia mendapatkan musibah, dia bilang innalillah, memang kita ini milik Allah. Dia hilang handphonenya, memang handphone itu milik Allah. Dia hilang motornya, memang motor itu milik Allah. Dia terkena musibah, hancur rusak rumahnya, dia bilang memang ini hakikatnya dari Allah. Anaknya meninggal dunia, memang dia juga adalah titipan Allah. Ini sikap istirja'. Dia tidak punya ego dalam diri. Ketika seseorang selalu merasa ini punya saya, handphone ini punya saya, rumah ini punya saya, ini istri saya, ini anak saya, ini rumah saya. Lalu ketika kehilangan, tidak ada sikap istirja, awal daripada kecelakaan dan kebinasaan. Dia akan merasa bagian dari hidupnya telah terenggut dan terambil. Apalagi kemudian tidak disikapi dengan keimanan. Maka yang pertama adalah istirja, kembalikan kepada Allah sambil berdoa. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala dari musibah yang menimpaku dan berikan kepadaku ganti yang lebih baik dari apa yang telah menimpa diriku. Kalau kita membaca doa itu, kata Nabi apa? Allah akan gantikan untuk dia yang lebih baik dari apa yang sudah menimpanya. Yang pertama. Yang kedua adalah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibacakan, yang dilakukan oleh Ya'qub, akhirnya dia kemudian mengatakan, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku adukan segala kegalauanku dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dia adukan semuanya kepada Allah. Mari kita nikmati aduan kita kepada Allah. Kalau orang sudah merasakan nikmatnya, dia bersendiri dengan Allah, berkhalwat dengan Allah, akan ada imunitas dalam dirinya. Kalau orang merasa tenang ketika dia ngobrol dengan temannya, bro, saya punya masalah nih bro, ya, dan dia tahu temannya ini memang dia suka memberikan solusi. Sejam 2 jam dia ngobrol, setelah ngobrol temannya cuma bilang oh gitu ya, cuman ngomong gitu aja, orang ini plong, kembali sehat, kembali senang. Kenapa tidak kita rasakan dalam hubungan kita dengan Allah, dalam munajat kita kepada Allah? Kenapa? Padahal Allah sebenarnya memberikan janji yang pasti kepada kita. Man yad'uni ujibah, man yas'alni u'tiyah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan. Siapa yang memohon pertolongan kepadaku, aku akan tolong. Jadi saat-saat di mana kita begitu istimewa untuk banyak meminta, memohon dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah berjiwa besar dan melapangkan dada kita. Dilapangkan dada kita. Karena dada yang lapang beda dengan dada yang sempit. Dada yang lapang maka seperti lapangan bola.
dilemparkan tikus, dilempar ular, dilempar binatang apapun yang menakutkan kita, kita masih bisa melihat yang lain, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa berlari. Tapi bagaimana kalau solihin solihat masuk ke WC, masuk ke toilet, lalu dimasukin ke situ binatang yang ditakuti, contoh kecoa atau tikus atau ulat, masukkan ke situ. Apa yang akan selalu dipikirkan? Kecoa itu. Apa yang akan selalu dipikirkan? Ulat itu. Kenapa? Karena ruangannya sempit. Maka betapa banyak orang yang sakit bukan karena penyakit, tapi karena hati yang sempit. Maka lapangkan hati, lapangkan dada. Dan ini kembali kepada cara kita mentazkiyah nafs kita, membersihkan jiwa kita. Semakin dibersihkan, semakin lapang dada kita, semakin lapang hati kita, semakin muncul imunitas tubuh dalam tubuh kita, semakin semangat, semakin bergairah hidup kita, dan insyaAllah itu adalah sababul falah. Semoga bermanfaat. Dan semoga Ramadan ini Allah terima semua amal-amal kita. Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.